sih yang bisa kita ekspor dari si benda kecil ini yang biasanya buat jepit jemuran? Hai, halo teman-teman semuanya, aku Desa Karisma. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, jadi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru aja nonton video ini. Di channel ini adalah pilihan yang tepat buat teman-teman yang sedang membersamai anak usia 0 hingga 6 tahun, dan buat para pengajar PAUD dan pendidikan sejenisnya. Ini sebagai wawasan tambahan buat kalian. Kalau teman-teman mau dukung aku, jangan lupa subscribe dan klik gambar lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku. Jadi buat teman-teman yang udah follow Instagram aku mungkin tahu ya, beberapa hari ini aku posting tentang aktivitas main menggunakan alat dan bahan yang mungkin di dapur bisa sering kita temui. Jadi tuh sebenarnya aku mau nunjukin bahwa membuat anak happy itu nggak harus selalu kita berikan mainan A, B, C, tapi yang terpenting adalah kehadiran kita itu. Nah, jadi kita bisa kok tetap fun, tetap happy dengan membuat aktivitas sendiri di rumah. Tentunya menggunakan sumber daya yang tersedia di rumah, jadinya nggak susah-susah, ya kan? Nah, misalnya pakai peralatan yang ada di dapur atau sisa-sisa bahan makan yang udah nggak kepakai, atau mungkin yang sebenarnya dia itu sampah tapi misalkan kayak potongan sawi atau potongan wortel kayak gitu-gitu kan sebenarnya udah nggak kepake. Jadi sebelum dibuang mungkin kita bisa manfaatkan untuk beraktivitas bermain sambil belajar bersama anak kita. Apalagi nih kalau sekarang ini kan kita nggak bisa kemana-mana kan ya, nggak mungkin ke playground juga, nggak mungkin berwisata. Nah makanya di rumah pasti anak tuh akan ngerasa bosen banget kan. Nah kita nih sebagai emak harus bener-bener super kreatif mikirin aktivitas apa lagi ya supaya anaknya tuh nggak bosen main itu aja. Nah makanya di sini aku mau share sama teman-teman supaya teman-teman juga lebih terbuka pikirannya bahwa untuk bikin anak happy, untuk bikin anak nggak bosan itu gampang kok. Kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah. Kemarinan tuh aku posting tentang si jepitan jemuran ini. Itu sebenarnya mungkin kalau sekilas kita akan memandang apa sih yang bisa kita ekspor dari si benda kecil ini yang biasanya buat jepit jemuran biar nggak ketiup angin, ya kan? Menjepit si jepit jemuran ini tuh sebenarnya kemampuan yang bagi anak tuh nggak gampang. Mungkin bagi kita orang dewasa gampang kan, tapi bagi mereka ini tuh sebenarnya sebuah kemampuan penting sebagai tonggak perkembangan motorik halus mereka. Jadi tuh ada istilahnya dalam perkembangan anak tuh pincer grasp, atau biasa kita sebut genggaman menjepit. Jadi menggenggam untuk menjepit itu namanya pincer grasp, yang mana itu sebenarnya juga sebagai salah satu tahap untuk anak bisa siap untuk menulis, kemampuan nulis. Jadi kemampuan pranulis lah ya. Piton jemuran ini tuh sebenarnya dia bisa untuk melatih kekuatan motorik anak, motorik halus ya. Jadi koordinasi antara mata dan tangan atau jari jemari ini itu sebenarnya adalah kemampuan motorik halus. Nah kemudian ini aku mau share tentang aktivitas apa saja yang bisa dilakukan menggunakan jepitan jemuran. Ini kita bisa menggunakan si jepitan jemuran ini sebagai bantuan media untuk melukis pakai kapas ya. Ini bisa kita jepit seperti ini. Ini kita totol-totolin aja ke cat air, misalkan untuk mewarnai seperti ini. Ini bebas kok, dia mau totol-totol gini nggak apa-apa. Kalau mau di
usap-usap gini juga apa-apa. Jadi tetap pakai si jepitan jemuran ini sebagai media untuk melatih pincer guys. Kita bisa main menjemur baju, bermain peran menjemur baju. Anak-anak kan belajar menjemur, practical life. Tuh, seperti ini, bikin jemuran. Kemudian juga bisa untuk transfer benda. Kalau teman-teman punya pom-pom, ini bisa juga sebagai alat untuk transfer. Jadi kita jepit pom-pomnya seperti ini, transfer atau dipindahkan ke wadah lain. Kita bisa mencocokkan warna, teman-teman. Ini cocoknya sama warna yang mana ya? Ini sama yang warna nih. Jadi pakai gelas plastik ini, kemudian kita tulis angka 2 misalkan. Lalu di sini kita bisa belajar mengenalkan angka dengan konsep angka itu sendiri. Ini kan ada angka 2, artinya harus ada 2 benda yang ada 2. Kita sekarang ganti memasukkan pom-pom ini 1, 2. Masukkan lagi pipe cleaner 1, 2. Nah, ini sebagai stimulasi untuk mengenalkan anak konsep angka dengan lambang angka itu sendiri. Jadi anak tuh nggak cukup hanya bisa menyebutkan angka 1 sampai 10, tapi dia juga harus tahu 1 itu wujud bendanya ada berapa, 2 itu wujud bendanya seperti apa. Jadi dia harus paham dulu itu, karena ya kita harus tahu dong, kita menghitung tuh benar-benar harus tahu konsepnya dulu, nggak cuma sekedar menghafalkan, oh udah pinter nih menghafalkan angka 1 sampai 100 misalkan seperti itu. Itu ternyata nggak cukup, jadi kita harus perlu mengembangkan kemampuan lainnya, yaitu mengenalkan konsep dan lambang bilangannya. Nah itu teman-teman, jadi dari satu benda ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak untuk perkembangan anak kita. Jadi makanya kita harus benar-benar explore apa yang ada di dalam rumah kita yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang stimulasi tumbuh kembang anak kita. Nggak harus beli mainan, memanfaatkan sumber daya yang ada saja sudah cukup, asal kita mau kreatif, mau berusaha supaya anak tetap fun dan teredukasi meski di rumah aja. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ikutan kelas partner bermain, kelas ini adalah kelas pendampingan atau bimbingan untuk orang tua yang ingin membersamai anak di rumah, yaitu dengan menyiapkan aktivitas-aktivitas main sesuai tahap usianya dan menunjang stimulasi tumbuh kembangnya. Teman-teman harus ikutan kelas partner bermain ini. Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang tahap perkembangan setiap usia, kemudian area perkembangan itu apa saja, bagaimana menyiapkan aktivitas bermain, kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya untuk menjadi berbagai macam aktivitas stimulasi, menyusun kurikulum sendiri di rumah sesuai minat anak, mengenali minat anak. Banyak sekali lah yang bisa kita gali dari kelas partner bermain ini. Jadi makanya teman-teman yang pengen daftar daftar ke aku aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe, dukung aku untuk terus bisa membuat video-video yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.